Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawal informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, Alvar Hutapea mendadak menyita perhatian publik. Baru-baru ini beredar kabar jika KPK menyita hartanya senilai 1,3 miliar rupiah. Usut punya usut, penyitaan ini dilakukan karena mantan suami Olla Ramlan itu dicurigai terlibat di dalam pusaran korupsi di Pertamina nih Besti. Dan baru-baru ini pihak KPK mengatakan bahwa keterlibatan Alvar ini selaku developer atau pengembang pembangunan apartemen, di mana sumber uang tersebut berasal dari salah satu tersangka kasus gratifikasi pengadaan katalis PT Pertamina tahun 2012. Kabar ini mencuat tak lama setelah Olla Ramlan dikabarkan memiliki pacar baru yang usianya jauh lebih muda darinya. Diam dan menerima kenyataan, itulah langkah yang diambil oleh Erika Carlina selama beberapa bulan terakhir ini nih Besti. Bagaimana tidak, tak ada angin tak ada hujan, ia muncul ke publik dengan pengakuan bahwa ternyata dirinya saat ini tengah hamil 9 bulan. Yang baru tahu keluarga usaha. Dan udah 9 bulan. Berarti udah tahu cowok ke cewek? Udah. Memang tak menyebutkan secara gamblang, tapi Erika mengaku jika sebelumnya ia sempat gagal menikah. Padahal persiapan mereka telah matang. Persiapannya juga hampir selesai gitu. Dia udah nyari cincin, udah beli cincin udah siap. Aku udah bikin baju juga. Kamu di sini mikir, aku di rumah mikir. Akhirnya dia pulang, dia bawa barang-barang dari rumah aku. Besokannya aku dapat kabarnya nggak enak. Aku dapat foto-foto dia dari netizen yang ketemu dia di kereta sama perempuan itu. Oke. Terus ya foto-foto dia sama perempuan lain gitu. Jadi aku mikirnya, ya bukan keputusan yang salah aja. Sontak saja pengakuan Erika ini menuai beragam asumsi dari publik nih Besti. Bahkan tak sedikit juga publik yang mencoba menebak-nebak siapa kira-kira pria yang dimaksud oleh Erika. Usutnya usut, ada beberapa nama yang diduga ayah dari janin yang dikandung Erika, yakni DJ Panda. Pria lainnya yakni mantan suami Aura Kasih nih Besti. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi ya Besti jika Erika pernah berpacaran dengan DJ Panda. Hal ini terjadi sebelum ia melebuhkan hati pada Brevi. Sementara hubungan Erika dengan mantan suami Aura Kasih masih menyimpan tanda tanya besar. Namun yang pasti, jauh sebelum Erika berpacaran dengan DJ Panda, pernah bocor ke publik foto privat Erika dengan mantan suami Aura Kasih. Mungkin selama 9 bulan terakhir, banyak orang yang gak sadar akan perubahan bentuk tubuh Erika ya Besti. Namun dalam beberapa kesempatan ia terlihat menggunakan baju gombrong, bahkan saat ia pergi ke tempat hiburan, ia mengenakan gaun dengan renda-renda yang heboh. Kalau melihat video ini sih emang gak kelihatan ya Besti, tapi percaya atau tidak, itulah kenyataan yang harus diterima publik. Pengakuan Erika Carlina tersebut menjadi pusat perhatian publik, dan sontak saja nama DJ Panda jadi sasaran kecurigaan publik. Bagaimana tidak, yang disebutkan Erika terkait sosok pria yang merupakan ayah biologis anaknya adalah pria yang pernah menyebut bahwa hubungannya mereka sebelumnya hanya sebatas gimmick. Dan setelah ditelusuri jejak digitalnya, benar saja hal itu pernah diungkapkan DJ Panda saat siaran langsung di media sosial pribadinya. Bukti lain yang memperkuat kecurigaan netizen yakni kode dari sahabat Erika. Seolah-olah memberikan petunjuk kepada publik, Fuji dan Rachel kayaknya kompak memposting ulang salah satu video DJ Panda.
Meski Erika Carlina tak secara gamblang menyebut nama pria yang menghamilinya, tapi DJ Panda sibuk klarifikasi sana-sini nih Besti. Lewat salah satu unggahannya, DJ Panda telah membantah tudingan tersebut. Sempat tak mengakui, namun di unggahan lain ia menyatakan bahwa anak itu tak hanya anak dia saja, tapi juga hasil hubungan Erika dengan pria lain. Mbak R nggak sebut nama, tapi kok DJ Panda sibuk klarifikasi ya Besti? Atau jangan-jangan kecurigaan netizen benar nih? DJ Panda sibuk klarifikasi sana-sini. Brevi, kekasih Erika Carlina justru pasang badan memberikan pembelaan kepada sang kekasih. Bahkan ia mengecam DJ Panda yang dinilai menyindir Erika lewat sebuah parodi ibu hamil bersama Natalie Holzar. Tapi tak hanya Brevi yang kerap melihat DJ Panda, publik juga turut kecewa dan marah. Pasalnya mereka tak menyangka ia akan setega itu kepada Erika Carlina. Publik yang awalnya merasa di-prank Erika kini percaya bahwa ia akan segera melahirkan anak di Besti. Hal itu diperkuat oleh video dan foto-foto baby bump Erika yang belakangan ini tersebar luas di media sosial. Mungkin publik tidak sadar akan baby bump Erika ini karena memang dalam beberapa momen saat tersorot kamera ia mengenakan baju gombrong dan longgar nih Besti. Tapi seolah memberikan isyarat dalam sebuah momen tertangkap kamera, saat berada di salah satu klub ia menolak minum alkohol. Terlepas dari permasalahan yang saat ini dialami Mbak R, semoga Mbak R sehat dan proses persalinannya nanti berjalan dengan lancar ya Besti. Amin. Selanjutnya ada informasi yang gak kalah heboh, yaitu ada perseteruan panas antara Hotman Paris dan Rasma Nasution. Setelah melalui proses panjang, akhirnya kasus pencemaran nama baik Hotman Paris menemukan titik terang, di mana JPU memvonis tuntutan hukuman 2 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah terhadap Rasma nih Besti. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pengacara kondang Hotman Paris terhadap Rasma Nasution kini memasuki babak baru. Setelah sebelum-sebelumnya Rasman yakin dan percaya diri akan memenangkan persidangan, namun sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan baru-baru ini berkata lain. Rasman justru harus menerima hasil putusan jaksa penuntut umum yang menuntutnya hukuman penjara 2 tahun dan denda 200 juta rupiah nih Besti. Yaitu keadaan memberatkan, perbuatan terdakwa telah merusak nama baik martabat orang lain. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya, terdakwa tidak berlaku sopan di persidangan dan merusak harkat martabat pengadilan, dan terdakwa pernah dihukum. Keadaan yang meringankan, terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga. 5 tuntutan berdasarkan bahwa yang dimaksud kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Dr. Haji Arif Nasution SHSIP MA PhD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka melakukan dan menyerahkan yang serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan terpaham mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan lanjut, dan mereka melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan jika melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Bagaimana menanggapi pasal 1 pasal 27 ayat 3 juga pasal 45 ayat 3 nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, dan kedua primer pasal 311 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.
Sama seperti sebelum-sebelumnya, Rasman masih kekeh ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam perkara yang dilaporkan Hotman Paris. Lagi-lagi ia memberikan perlawanan secara terbuka kepada Hotman Paris. Eits, tunggu dulu, nggak cuma sama seterunya aja nih Belsti. Tapi kali ini ia menuntut Presiden Prabowo Subianto agar turun tangan menangani kasus yang menimpanya. Saya sungguh prihatin, kok bisa-bisanya ini buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak. Yang Bapak sekarang sedang menegakkan hukum untuk Indonesia diperbaiki lebih baik. Ya, ini ada fakta hukum di persidangan bisa dinafikan oleh jaksa penuntut umum. Dengan ada suara yang semakin tinggi dan emosi yang berapi-api, Rasman mengaku tak terima jika hukuman yang dijatuhkan ke Iklim Hakim, mantan kliennya itu justru lebih rendah daripada hukuman yang ia terima. Dalam hal ini, Rasman merasa tidak mendapat keadilan dalam perkara ini. Tak adil baginya karena ia merasa biang kerok semua permasalahan ini adalah Iklim Hakim nih Belsti. Karena pengakuan yang ia ungkapkan di persidangan dan saat membuat laporan tak sama. Kok Iklim Hakim dituntut 6 bulan, 100 juta denda atau subsidi 2 bulan, sedangkan Rasman dituntut 2 tahun, denda 200 juta. Iklim mengatakan, saya tidak suka diperlakukan Hotman oleh begitu. Karena itu dia mengundurkan diri, benar tidak? Betul. Apa ini hukum ini Pak Prabowo? Apakah Hotman bisa mempermainkan hukum? Apakah saya melawan negara? Apakah saya melawan negara? Bukannya menyadari kesalahannya, Rasman justru merasa Hotman Paris seakan-akan menjadi orang yang sangat ditakuti siapapun, termasuk pemerintah. Kalau melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, baik, saya akan tahan buat Hotman. Saya akan angkat tangan. Tapi saya tahu bahwa Hotman bukan segala-galanya. Karena itu, kalian bisa penjarakan fisik saya. Tapi pikiran dan perlawanan jiwa saya jangan pernah mati sampai saya meninggal dunia dan di akhirat. Ternyata vonis hukuman yang dijatuhkan kepada seterunya itu telah sampai ke Hotman Paris nih Belsti. Jadi saat ditanya awak media, ia menanggapi dengan santai. Ia hanya berpesan agar lawannya itu jangan menggunakan cara-cara yang tak masuk akal dalam menyelesaikan masalah hukum. Dia gaya kampung, ya seperti biasa memang dia dari kampung gitu kan. Bahkan Hotman tak segan-segan untuk menyuruh dia pulang kampung untuk ngangon bebek nih Belsti. Karena baginya Rasman bukanlah tandingannya dalam menyelesaikan masalah hukum. Rasman, that's the end of your career. Pulanglah kau mengembala bebek di kampung. Aku bolak-balik ngomong itu. Kamu salah orang lawan Hotman Paris. Rasman, kamu terlalu deh. Kamu bukan tandinganku. Aku sudah doktor, sudah praktek di Australia. Anda masih anak-anak di Padang Sidempuan. Sementara mengenai tuntutan hukuman yang diberikan kepada Rasman, Hotman mengatakan itu belum setara dengan kesalahan yang ia lakukan sebelumnya. Namun karena itu sudah menjadi keputusan JPU, ia tak bisa berbuat apa-apa nih Belsti. Harusnya jauh lebih berat, tapi memang jaksa sudah cukup bekerja maksimal, ya, menghadapi orang kayak gitu, ya. Ya mudah-mudahan nanti hakim yang menjatuhkan hukuman lebih berat. Meski masih kurang puas dengan tuntutan hukuman dari JPU, Hotman Paris mengatakan hukuman tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ia kemukakan di persidangan. Tuntutan itu memang sesuai dengan fakta kejadian. Karena apa? Karena dia sebagai pengacara, kalau dia mewakili klien, harusnya kan menempuh prosedur hukum. Harusnya kan membuat laporan polisi. Harusnya dia menggugat Hotman Paris kalau memang dia mewakili klien. Tapi kan dia tidak lakukan itu. Dia memposting di dia punya Instagram dia sampai 8 kali yang memuat kata-kata yang sangat sadis, yang mencemarkan dan menfitnah dan merusak nama baik saya. FYI, jauh sebelum Rasman ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik ini, ia kerap mengatakan tak akan gentar melawan Hotman Paris. Bahkan beberapa kali ia mengatakan akan membongkar kelakuan tak senonoh Hotman Paris ke publik.
Bukannya membuktikan omongannya, kini ia justru harus menerima kenyataan pahit dan sebentar lagi akan mendekam penjara seperti pernyataan Hotman Paris sebelum-sebelumnya. Pulanglah kau mengembala bebek. Jakarta bukan tempatmu. Katanya apa yang mengembala bebek kalau bukan dia? Ya, pulanglah kau Rasman mengembala bebek di kampungmu. Jakarta bukan tempatmu, ya. Di tengah kasus yang menimpa Rasman semakin membuat Bang Hotman yakin bahwa Rasman tidak cocok tinggal di Jakarta nih Besti. Bagaimana tidak jika nanti ia harus menjalani masa hukuman di penjara, otomatis akan mengurangi kepercayaan orang-orang untuk memilihnya sebagai kuasa hukum atau lawyer. Pokoknya semakin melanglang buana, nilainya begitu banyak, bisnisnya begitu banyak. Kalau dia mau boleh lah, kalau mau melamar, boleh juga melamar jadi bagian keamanan di klub gua, ya. Cocok itu bagian keamanan, ya. Benar, cocok bilang sama Rasman. Cocok dia jadi melamar di bagian keamanan, ya. Karena dia jago menggosok, gitu. Tapi ya bukan jagoan. Tapi Bang, yang menarik kan Bang Hotman sambil memantau setiap Kan anak buah saya. perkembangan demi perkembangan. Kan saya kan punya semuanya, punya bodyguard, punya anak buah, punya pengacara 30, banyak kayak dia. Ya, punya harta yang begitu banyak, punya cewek yang begitu banyak. Bang, salah satu yang meringankan adalah bahwa Rasman masih punya tanggungan keluarga. Oh iya, banyak banget tanggungannya. Mempertimbangkan Iya itu. banyak. Mama, emang hebat jaksa itu bahwa Rasman masih punya tanggungan keluarga. Memang benar banyak banget, duitnya banyak banget. Iya. Makanya aku kasihan sama dia sekarang. Duitnya dari mana untuk membiayai itu? Karena mana ada lagi klien yang mau jadi klien dia dengan kelakuan dia seperti itu. Ditambah lagi, surat izin dia sebagai advokat yang bisa hadir dalam persidangan telah dicabut oleh Peradi nih Besti. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral dan gak kalah happening, so tetap di Celebrity Press.